Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqu Allaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzallahu iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu terkait dengan mazhab atau keyakinan ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah karamah para wali. Di mana di dalam pembahasan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau ingin menjelaskan bagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan karamah-karamah yang dimiliki oleh para wali-wali Allah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa min usul ahli sunnah at-tasdiqu bi karamatil awliya wa ma yujrillahu ala aydihim min khawariqil adat. Termasuk di antara usul atau prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah, di antara pokok-pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah meyakini, membenarkan dengan adanya karamah-karamah yang dimiliki oleh para wali. At-tasdiq bi karamatil awliya, meyakini, membenarkan karamah para wali dan kejadian-kejadian luar biasa, kejadian-kejadian di luar kebiasaan yang Allah tunjukkan melalui mereka para wali-wali Allah. Bi anwa'il ulumi wal mukasyafat, dalam berbagai macam ilmu atau pengetahuan tentang sesuatu, wal mukasyafat, yaitu penglihatan dari perkara-perkara yang tersembunyi yang Allah tampakkan kepada para walinya, wa anwa'il qudrati wa ta'tsirat, dan berbagai macam kemampuan-kemampuan dan pengaruh-pengaruh
wal ma'thuri an salifil ummami fi suratil kahfi wa ghairiha, yang diriwayatkan dari umat-umat yang terdahulu baik yang ada di dalam surah Al-Kahfi maupun yang lainnya, wa an sadri hadhihi al-ummah min as-sahabati wa tabi'in, dan juga diriwayatkan pula dari generasi pertama, generasi awal umat Islam ini dari kalangan para sahabat maupun tabi'in, wa sa'iri firaqil ummah, dan juga di generasi-generasi umat yang lain. Wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah, dan karamah wali ini akan senantiasa ada, akan senantiasa didapati pada umat ini sampai hari kiamat kelak. Ini ikhwani wa akhwati a'azallahu yang beliau sampaikan di dalam pembahasan ini, yaitu terkait dengan adanya karamah-karamah dari para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bacakan penjelasan Syekh Fauzan terkait apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam di sini, sedikit saya ingin bacakan sebuah risalah terkait masalah salah paham di dalam memahami masalah wali dan karamah. Karena kebanyakan dari kita kaum muslimin ketika kita memahami kalimat wali, kita langsung memahami bahwasanya seorang wali adalah orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki kesaktian, kehebatan dan seterusnya. Ini yang banyak dipahami oleh manusia terkait dengan para wali-wali Allah, bahwasanya wali itu identik dengan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang hebat dan seterusnya, meskipun banyak diantaranya keluar dari bimbingan syariat, tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian ada juga pemahaman bahwasanya orang-orang yang sampai pada tingkatan wali berarti dia sudah tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan syariat. Tidak ada kewajiban sholat jamaah, sholat 5 waktu, tidak terkena hukum halal haram dan yang lainnya, karena sudah sampai tingkatan wali Allah. Maka pemahaman-pemahaman seperti ini perlu diluruskan. Pemahaman-pemahaman seperti ini perlu kembali kita benarkan, karena bukanlah seperti itu pemahaman tentang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wali-wali Allah adalah mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, istiqomah di atas syariat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63, Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, ketahuilah, kata Allah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada perasaan takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Inilah definisi yang Allah sebutkan di dalam surah Yunus ayat 62-63 di sini, bahwasanya wali-wali Allah itu tidak akan keluar dari keimanan yang benar dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya wali-wali Allah
itu tidak akan lepas dari sikap ittiba, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka tetap terkena beban syariat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun tidak lepas dari beban syariat. Maka ikhwani wa akhwati azanillah yakum, ini yang perlu kita kembali perhatikan, bahwasanya wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Di dalam surah Al-Anfal ayat 34 Allah Ta'ala berfirman, "Maka awliya'ahu in awliya'uhu illa al-muttaqun walakin aktsarahum la ya'lamun." Dan mereka orang-orang musyrik bukanlah wali-wali Allah. Maka awliya'uhu, bukanlah mereka orang-orang musyrik itu wali-wali Allah. In awliya'uhu illa al-muttaqun, hanyalah wali-wali Allah itu adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi wali Allah itu tidak akan keluar dari sifat ketakwaan. Hanyalah wali-wali Allah itulah adalah orang-orang yang bertakwa, walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Oleh karena itulah Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, beliau mengatakan yakni alladzina yattaquna Allah bi ada'i fara'idhihi wa ijtinabi ma'asi. Bahwasanya wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya dengan menunaikan semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan atau larangan-larangan. Inilah wali-wali Allah yang sebenarnya, orang-orang yang tidak lepas dari sifat ketakwaan. Inilah orang-orang yang senantiasa dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyatakan perang bagi siapa saja yang melawan wali-walinya, orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Sesungguhnya Allah telah berfirman, barang siapa yang menentang waliku, ya orang-orang kekasih Allah, orang-orang beriman, orang yang bertakwa, barang siapa menentang waliku, faqad adzantuhu bil harb, ya, ia telah menyatakan perang terhadap. Ya. Oleh karena itulah dikatakan, dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Manaqib Asy-Syafi'i, ya, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, "In lam yakunil fuqaha'ul 'amiluna awliya Allah falaysa lillahi waliyyun." Jika para ulama, para fuqaha, orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmu mereka tidak disebut sebagai wali Allah, maka Allah tidak mempunyai wali. Maksudnya wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa menjaga agamanya, mengamalkan syariatnya, bertakwa kepada Allah Taala, mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang jauh dari sifat ketakwaan, jauh dari amalan-amalan yang diridhai, amalan-amalan yang dicintai, maka sejatinya mereka bukanlah wali-wali Allah, meskipun mereka menampakkan kejadian-kejadian yang luar biasa, tetapi mereka adalah wali-wali syaitan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati azanillah yakum. Kemudian berkata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah taala, ya, terkait masalah keutamaan atau karamah yang dimiliki oleh wali-wali Allah, bahwasanya, ya, karamah yang diberikan kepada wali-wali Allah itu bertingkat-tingkat, dan beliau mengatakan fil haqiqah innamal karamah luzumul istiqamah,
wa anna Allah ta'ala lam yukrim 'abdan bi karamatin a'zam min muwafaqatihi fima yuhibbuhu wa yardah wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulih. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, bahwasanya karamah yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah karamah yang Allah berikan kepada seseorang untuk senantiasa menetapi sikap istiqamah, untuk senantiasa tetap di atas istiqamah, dan bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah memberikan kemuliaan kepada seorang hamba dengan karamah yang lebih besar daripada sikap daripada seseorang diberi taufik oleh Allah untuk menetapi perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, yaitu mentaatinya dan mentaati Rasulnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Izz di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, bahwasanya karamah yang paling agung, yang paling mulia yang didapatkan seorang hamba, seorang wali Allah, kekasih Allah, adalah ketika Allah tolong dia untuk istiqamah di atas ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Syekhul Islam, beliau di dalam kitab beliau Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Awliya'ish Syaitan, berkata Syekhul Islam, wa innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah yang paling tinggi, yang paling puncak didapatkan seorang wali Allah adalah senantiasa tetap di atas sikap istiqamah, lurus di atas agama, tidak menyimpang dari jalan yang hak. Falam yukrimullahu 'abdan bimithli an yu'inahu 'ala ma yuhibbu wa yarda. Allah tidak memuliakan seorang hamba dengan kemuliaan yang lebih besar daripada ia diberi pertolongan untuk tetap bisa melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa yuziduhu mimma yuqarribuhu ilaihi wa yarfa'u bihi darajatah. Dan Allah menambahkan apa-apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwati azanallahu yakum terkait masalah wali Allah dan karamah. Bahwasanya wali Allah adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya, tidak keluar dari ketaatan kepada Allah, dan bahwasanya karamah, kemuliaan yang paling besar yang Allah berikan kepada walinya, kepada hamba yang dicintainya, ketika Allah senantiasa menolongnya untuk istiqamah di atas syariat dan taat padanya dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian kita bacakan penjelasan Syekh Fauzan. Berkata Syekh Fauzan, qauluhu wa min usuli ahli sunnah. Perkataan Syekh Islam, wa min usuli ahli sunnah, termasuk di antara pokok-pokok ajaran ahli sunnah, ay min usuli aqidatihim. Maksudnya di antara pokok-pokok akidah keyakinan ahli sunnah. Artinya masalah karamah wali ini termasuk di antara pokok-pokok keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sesuatu yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah, yaitu at-tasdiq bi karamatil awliya, meyakini, membenarkan adanya karamah para wali, membenarkan adanya karamah para wali. Ini termasuk keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Maka siapa saja yang menyelisihi keyakinan tersebut, maka berarti dia menyelisih keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya di antara akidah ahli sunnah wal jamaah mengakui adanya karamah yang Allah berikan kepada para wali. Al-karamatu jam'u karamah. Kata al-karamat ini adalah bentuk jama' dari karamah. Apa sih? Makanya kata al-karamah itu adalah bentuk jama' dari al-karamah,
Dan yang dimaksud dengan karamah disebutkan di sini ma yujrillahu ala aidihim min khawariqil adat. Ya. Sesuatu yang Allah tunjukkan kepada mereka, ya, dari kejadian-kejadian di luar kebiasaan. Di karamah adalah perkara-perkara di luar kebiasaan, ya, di luar umumnya yang Allah perlihatkan kepada para wali-wali. Fal karamatu amrun khariqun lil 'adah ay li ma'lufil adamiyyin. Maka karamah ini adalah perkara yang keluar dari keumuman, dari kemampuan yang umum dimiliki oleh manusia. Perkara-perkara di luar, ya, kemampuan manusia secara umum. Ini yang dimaksud dengan karamah. Ya. Al-awliya jam'u waliyun. Al-awliya ini adalah bentuk jamak dari kata wali. Ya. Al-awliya, ya, ini bentuk jamak dari wali, artinya para wali. Karamatul awliya artinya karamah yang dimiliki oleh para wali-wali Allah. Kemudian Syekh Fauzan di sini menegaskan waliyun huwa al-mu'minul muttaqi. Ya. Yang dimaksud dengan wali adalah seorang mukmin yang bertakwa. Ini definisi yang beliau sebutkan, ya, kriteria yang beliau berikan terkait hakikat seorang wali Allah, bahwasanya wali Allah adalah seorang mukmin, orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali Allah, al-mu'min al-muttaqi. Seorang mukmin yang bertakwa. Artinya seorang wali itu tidak akan keluar dari sifat-sifat ketakwaan. Seorang wali tidak akan keluar dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang dijadikan, ya, acuan timbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan apakah perkara-perkara luar biasa ditujukan seseorang itu termasuk karamah atau bukan. Itu dilihat dari pemiliknya atau pelaku. Apakah dia orang-orang yang dikenal di atas ketakwaan kepada Allah, istiqamah di atas agama ini, atau dia justru termasuk orang-orang yang banyak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dikenal orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqamah di atas syariat Allah, ya, tidak tertuduh dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat, menentang syariat, maka diharapkan apa yang terjadi dari perkara-perkara dalam usia tersebut adalah suatu karamah sebagai bentuk pertolongan yang Allah berikan, ya, untuk menguatkan keimanan. Sebaliknya, apabila dia termasuk orang-orang yang banyak menyelisih syariat, banyak bertentangan dengan nilai-nilai ketakwaan, maka sejatinya itu bukan karamah, tetapi itu adalah bantuan dari syaitan. Ya. Karena syaitan juga, ya, mampu menunjukkan perkara-perkara yang demikian. Adapun dalil beliau yang menjelaskan bahwasanya wali Allah adalah orang-orang bertakwa, itu di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63 yang tadi kita sebutkan. Ya. Ini definisi wali yang Allah sebutkan langsung di dalam Al-Quran. Di dalam surah Yunus ayat 62-63 ketika Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada, ya, rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian Allah sebutkan siapa itu wali-wali Allah. Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah wali-wali Allah yang sejati, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum, ini yang harus senantiasa kita garis bawahi. Bahwasanya seorang wali itu tidak akan keluar dari nilai-nilai keimanan
dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang jauh dari nilai-nilai keimanan yang benar, jauh dari sifat-sifat orang yang bertakwa, maka itu bukan wali Allah, meskipun dia bisa menampakkan perkara-perkara luar biasa yang itu banyak menipu manusia. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama, mereka tidak mudah tertipu dengan tipuan-tipuan sihir, tipuan-tipuan para kuhan, para dukun, orang-orang yang banyak yang menunjukkan kejadian-kejadian luar biasa karena bantuan jin, bantuan syaitan. Karena mereka punya timbangan yang benar. Timbangan yang benar sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Summiya waliyan istiqaqan minal wala. Dikatakan wali, kata wali ini diambil dari kata al-wala, wa huwa al-mahabbah wal qurbu. Al-wala ini maknanya adalah al-mahabbah wal qurb, kecintaan dan kedekatan. Fa waliyullahi man wala Allah bi muwafaqatihi fi mahbubatihi wa taqarrubi ilaihi bi mardatihi. Maka kata Syekh Fauzan, wali Allah dia adalah orang-orang yang senantiasa menunjukkan kecintaannya kepada Allah, menunjukkan pembelaannya kepada Allah dengan senantiasa diberi taufik oleh Allah di dalam perkara-perkara yang Allah cintai. Dia ditolong oleh Allah untuk melaksanakan perkara-perkara yang Allah cintai, dan dia senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan apa yang Allah ridhoi. Inilah wali-wali Allah yang sejati, itu orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk melaksanakan apa-apa yang Allah cintai, dan dia senantiasa berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, taqarrub ila Allah bimardatihi, dengan perkara-perkara yang Allah ridhoi. Inilah wali-wali Allah. Wa karamatul awliya'u haqqun, bahwasanya karamah-karamah yang dimiliki oleh para wali-wali Allah yang Allah tunjukkan kepada para wali-walinya itu sesuatu yang benar, sesuatu yang benar adanya. Wa qad dalla 'alaiha al-kitab wa sunnah wal athar al-mutawatirah 'ani sahabati wa tabi'in. Menunjukkan adanya karamah para wali ini, baik itu dari Al-Quran, dari sunnah, maupun dari athar, riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan yang lain. Riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat, dari para tabi'in dan yang lainnya menunjukkan adanya perkara-perkara di luar kebiasaan yang Allah tunjukkan kepada wali-wali. Kemudian Syekh Fauzan hafizallahu taala, beliau mengatakan wan nasu fi karamatil auliya ada salasati asnaf. Bahwasanya manusia di dalam mensikapi terkait dengan karamah-karamah para wali, mensikapi karamah para wali terbagi menjadi 3 kelompok. Manusia di dalam menyikapi karamah para wali terbagi menjadi 3 kelompok. As-sinful awwal, kelompok yang pertama, man yanfiha minal mubtadi'ah kal mu'tazilah wal jahmiyah wa ba'd al-asy'ariyah. Golongan yang pertama, kelompok yang pertama adalah kelompok yang mereka menolak atau mengingkari adanya karamah para wali. Mereka tidak mengakui adanya karamah, tidak beriman, tidak membenarkan adanya karamah. Seperti orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, dan sebagian orang-orang Asy'ariyah, mereka tidak percaya adanya karamah. Mereka tidak beriman, tidak membenarkan adanya karamah para wali. Ini kelompok yang pertama, mengingkari
adanya karamah. Padahal ternyata Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, banyak Allah sebutkan. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga Allah sebutkan kejadian-kejadian di luar kemampuan umum manusia yang Allah berikan bukan kepada para nabi. Wa syubhatuhum, apa yang menjadi syubhat mereka, menjadi argumen mereka kenapa mereka tidak mau membenarkan adanya karamah. Kata beliau, mereka tidak meyakini, tidak membenarkan adanya karamah karena mereka punya syubhat, punya argumen yang batil, punya pemahaman yang tidak benar. Apa syubhat mereka? Syubhat mereka, kata beliau, anna al-khawariqa law jaza zuhuruha ala aidil awliya laltabasan nabiyyu bighairihi. Syubhat mereka, ya, argumen batil yang mereka bangun untuk menolak adanya karamah, kata mereka, kalau diperbolehkan adanya perkara-perkara luar biasa yang Allah berikan kepada para wali, kalau dibenarkan adanya perkara-perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada para wali, maka akan menjadi samar antara nabi dan yang bukan nabi. Ya. Itu kata mereka. Ya. Ya. Karena perkara-perkara yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada hambanya itu adalah keistimewaan para nabi, mukjizat para nabi. Ya. Kalau ada selain nabi yang memiliki hal demikian, maka akan menjadi iltibas, menjadi tidak jelas antara nabi dan bukan nabi, karena sama-sama punya kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Ini alasan mereka. Ini diantara syubhat mereka. Idil farqu bainan nabi wa ghairihi wal mu'jizah allati hiya kharqul 'adah. Karena perbedaan antara seorang nabi dan bukan nabi adalah adanya mukjizat yang dimiliki para nabi, yang mukjizat itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Itu alasan mereka. Ya. Di antara argumen mereka kenapa mereka tidak mengakui adanya karamah, ya, bahwasanya kalau kita benarkan adanya karamah, maka tidak akan terjadi kesamaran mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Ya. Karena di antara ciri nabi, kata mereka, bahwasanya nabi itu diberikan oleh Allah mukjizat, yaitu perkara-perkara di luar kebiasaan. Kalau selain nabi juga memiliki perkara-perkara luar biasa yang dikatakan karamah, maka akan terjadi kesamaran. Ini kelompok yang pertama yang tidak mengakui adanya karamah para wali. Ya, mereka tidak beriman dengan adanya karamah. As-sinfus tsani, kelompok yang kedua, kata beliau, man yaghlu fi itsbatil karamah min ashabit turuqis sufiyah wal quburiyyin alladzina yudajjiluna 'alan nas wa ya'tuna bi khawariqa syaitaniyah. Kelompok yang kedua, kata beliau, adalah golongan atau kelompok yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan karamah, terlalu hulu berlebih-lebihan di dalam menetapkan adanya karamah. Dari kalangan orang-orang sufi dan orang-orang pengagum kubur, orang-orang pengagum kubur yang mereka banyak melakukan kedustaan-kedustaan di tengah-tengah manusia. Mereka banyak melakukan kedustaan-kedustaan di tengah-tengah manusia, cerita-cerita bohong, khayalan-khayalan, cerita-cerita dusta yang banyak mereka sebarkan di tengah-tengah manusia. Ini kelompok yang kedua, bertolak belakang dengan kelompok yang pertama. Mereka terlalu hulu berlebih-lebihan di dalam menetapkan adanya karamah. Semua perkara-perkara yang luar biasa dianggap sebagai karamah. Ya.
Wa yatuna bi khawariq syaitaniyah, dan mereka sering mendatangkan kejadian-kejadian luar biasa yang itu sumbernya dari syaitan. Ya. Itu sumbernya dari syaitan. Dan mereka katakan itu sebagai bentuk karamah. Ya. Padahal itu adalah hal-hal luar biasa yang sumbernya dari syaitan, karena banyak dipenuhi dengan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Tidak dibangun di atas dasar keimanan dan ketakwaan. Kadukhulin nar, seperti ya seseorang kemampuan seseorang untuk masuk ke dalam bara api, ya, masuk ke dalam ya api dan tidak terbakar. Wa darbi anfusihim bis-silah, atau seseorang yang memukulkan senjata tajam kepada tubuh mereka sehingga tidak mempan. Ya. Mereka katakan ini semua adalah karamah para wali. Padahal itu adalah sihir, itu adalah perbuatan jin, amalan-amalan jin, ya, yang dilakukan oleh para tukang sihir, para dukun dan seterusnya. Mereka katakan itu masuk di antara bentuk karamah. Wa imsaki tha'abina wa ghairi dzalika, menahan atau menangkap ular, hewan berbisa atau yang lainnya, mimma yad'una li ashabil qubur min at-tasarrufat allati yusammunaha karamat, dan juga perkara-perkara yang lain yang banyak mereka klaim dimiliki oleh para ahli kubur, orang-orang soleh yang sudah meninggal dalam kuburnya, di mana wali-wali yang sudah meninggal ini mereka katakan mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, perkara-perkara yang luar biasa, ya, yang mereka katakan ini semua adalah bentuk karamah. Dan kebanyakan itu adalah cerita-cerita dusta, cerita bohong. Ini kelompok yang kedua kata beliau, itu orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan karamah. Segala sesuatu di luar kebiasaan maka dikatakan karamah, meskipun nyata-nyata itu bertentangan dengan syariat, meskipun nyata-nyata itu tidak dibangun di atas dasar keimanan dan ketakwaan. As-sinfu tsalits, kelompok yang ketiga kata beliau, alladzina dzakarahum syekhuna, yaitu kelompok yang disebutkan oleh Syekh Islam di sini, dan mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kelompok ketiga mensikapi karamah. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah kelompok yang pertengahan di dalam menyikapi karamah para wali. Tidak menolak mentah-mentah adanya karamah para wali, dan juga tidak membenarkan semua keyakinan, semua perkara-perkara luar biasa itu dianggap sebagai karamah para wali. Ahlus Sunnah wal Jamaah fayu'minuna bi karamatil awliya. Mereka Ahlus Sunnah meyakini, mengimani adanya karamah-karamah yang dimiliki para wali. Wa yuthbitunaha, dan mereka menetapkan karamah ala muqtada ma ja'a fil kitab wa sunnah, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ini perbedaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dua kelompok yang lainnya, baik kelompok yang menentang adanya karamah seperti Mu'tazilah dan yang lainnya, atau kelompok yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan karamah seperti orang-orang sufi dan yang semisal. Maka kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan adanya karamah, tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak setiap perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara ajaib di luar kemampuan hukum manusia ditetapkan itu sebagai karamah sebelum ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila itu mencocoki kitab dan Sunnah, maka itu dianggap sebagai karamah, dan apabila itu banyak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu bukanlah karamah dari wali Allah, tetapi itu adalah bantuan jin dan syaitan.
Ya kita azan dulu, habis itu nanti dilanjutkan.
Ya, kita lanjutkan. Maka kata beliau, kelompok yang ketiga ini yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang bersikap pertengahan di dalam menyikapi karamah wali, bahwasanya mereka tidak menolak adanya karamah para wali, tetapi mereka juga tidak berlebih-lebihan di dalam menetapkan karamah, sehingga tidak setiap perkara-perkara luar biasa itu dianggap sebagai karamah. Tetapi mereka menetapkan karamah sesuai dengan ketentuan yang datang di dalam Alkitab dan Sunnah. Wa yarudduna ala man nafaha bihujjati man'il ishtibah bainan nabi wa ghairihi bi anna hunaka fawariq 'azimah bainal anbiya wa ghairihim ghaira khawariqul 'adat. Dan mereka membantah golongan pertama yang tidak meyakini adanya karamah. Mereka membantah kelompok pertama yang menolak keberadaan karamah dengan alasan penetapan karamah menimbulkan kesamaran antara nabi dan bukan nabi, karena sama-sama memiliki atau mampu melakukan kejadian-kejadian luar biasa. Mereka mengatakan bahwasanya banyak di sana perbedaan-perbedaan yang besar antara nabi dan selain nabi dari kalangan para wali. Bukan hanya masalah kejadian-kejadian yang luar biasa. Wa anna al-waliya la yadda'an nubuwah, dan bahwasanya seorang wali itu tidak mungkin akan menyatakan atau mengklaim kenabian. Seorang wali tidak mungkin mendakwahkan kenabian, mengatakan dirinya seorang nabi. Walau idda'aha la kharaja 'anil walayah wa sara mudda'iyan kadzaban la waliyan. Apabila ada seseorang yang mengatakan dirinya seorang wali, kemudian dia mengklaim mendakwahkan kenabian, dia mengatakan juga seorang nabi, maka ini akan keluar dari sifat kewaliannya, sehingga dia dihukumi sebagai seorang kadzab, seorang pendusta, bukan seorang wali. Karena seorang wali Allah yang sebenarnya tidak akan mungkin dia mendakwahkan kenabian. Karena wali ini adalah termasuk umat Nabi, mengikut para nabi. Tidak akan mungkin mendakwahkan kenabian. Kalau dia mendakwahkan kenabian, maka itu bukan seorang wali, tetapi itu seorang pendusta. Wa min sunnatillahi an yafdaha al-kadhiba, kama hasala li Musailamah al-kadzdzab wa ghairi. Dan termasuk dari sunnatullah, Allah akan membukakan kedustaan-kedustaan para pendusta. Allah akan menyingkap kedustaan-kedustaan para pendusta yang mereka mendakwahkan kenabian dan seterusnya, sebagaimana pernah terjadi pada Musailamah al-Kadzdzab yang mengklaim dirinya seorang nabi. Allah bukakan kedustaannya, dan mungkin juga yang lainnya. Pasti Allah akan singkap kebohongannya, kedustaannya bagi siapa saja yang mengklaim mendakwakan dirinya sebagai nabi. Wa yarudduna ala man ghala fi itsbatiha. Sebaliknya, terhadap kelompok yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan karamah dari kalangan orang-orang sufi dan yang semisalnya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam membantah kelompok seperti ini, orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan karamah, fadda'aha lil musya'widhin wad dajjalin bi annaha ulai laysa awliya Allah. Bahwasanya orang-orang seperti ini dari kalangan para dukun, para dajjal, para pendusta, sesungguhnya mereka bukanlah wali-wali Allah.
Sesungguhnya mereka bukan wali Allah, wa innamahum awliya'u lisyaitan, dan sesungguhnya mereka adalah wali-wali syaitan. Ya, mereka bukan wali-wali Allah. Di para dukun, para tukang sihir, ya, paranormal dan seterusnya, orang-orang yang jauh dari syariat ini, ketika mereka menunjukkan perkara-perkara luar biasa, maka musnah meyakini bahwasanya mereka bukan wali-wali Allah, tetapi mereka adalah wali-wali syaitan. Wa ma yujri alaihim imma kadhibun wa tajdilun aw fitnatun lahum wa li ghairihim wastidrajun. Adapun perkara-perkara luar biasa yang ditujukan mereka, hal-hal luar biasa yang mungkin disampaikan, dikisahkan dan seterusnya, ada kalanya itu hanya sebuah kedustaan, kebohongan, dan ini sangat banyak. Cerita-cerita bohong dusta yang banyak disebarluaskan di tengah-tengah mereka, kemudian diyakini oleh pengikut-pengikutnya. Ada kalanya itu cerita-cerita dusta yang tidak benar adanya, kebohongan-kebohongan yang disebarluaskan, atau itu benar-benar Allah tunjukkan memang ada, tetapi itu sebagai bentuk fitnah ujian, ya. Fitnah ujian bagi mereka dan bagi pengikutnya, atau itu salah satu bentuk istidraj, ya. Istidraj, kemampuan-kemampuan yang sengaja Allah berikan kepada orang-orang menyelisih syariatnya, sehingga mereka semakin jauh dari jalan yang benar. Waliyadzubillah. Wa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi hadzal mawdu' kitabun jalilun ismu Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'isy syaitan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya sebuah kitab yang sangat bagus menjelaskan masalah ini, di mana Syekhul Islam, ya, menulis khusus risalah masalah ini, membahas masalah penjelasan antara mana itu wali-wali Allah, mana itu wali-wali syaitan, di dalam kitab beliau Al-Furqan baina auliya Allah wa baina auliya'ir rahman wa auliya'isy syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah Ar-Rahman dan wali-wali syaitan. Di kitab tersebut banyak disebutkan oleh Syekhul Islam dalil-dalil siapa itu wali Allah, ya, bagaimana ketentuan-ketentuan wali Allah, dan siapa itu wali-wali syaitan. Kemudian kita kembali kepada perkataan, ya, muallif, ya, Syekhul Islam di dalam matanya. Berkata Syekhul Islam, fi anwa'il ulumi wal mukasyafat wa anwa'il qudrati wa ta'thirat, bahwasanya kejadian-kejadian luar biasa yang Allah tunjukkan pada para walinya itu baik di dalam masalah pengetahuan atau di dalam mukasyafat, ya, tabir terhadap perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tersembunyi, atau di dalam kemampuan dan pengaruh-pengaruh sesuatu. Perkataan Syekhul Islam di sini, kata beliau, ini ada sebuah isyarat bahwasanya karamah ini secara umum dalam dua perkara. Karamah para wali itu secara umum terbagi di dalam dua perkara. Ya. Yang pertama adalah min babil ilmi wal kashfi, dari sisi pengetahuan dan penyingkapan sesuatu, perkara-perkara yang tersembunyi yang umumnya manusia tidak mengetahuinya. Ini karamah dari sisi ilmu dan dari sisi menyingkap hakikat sesuatu. Bi an yasma'al 'abdu ma la yusma'u ghairu, di mana seorang wali, ya, dia bisa mendengar sesuatu yang tidak didengar oleh yang lainnya, au yara ma la yarau ghairuhu yaqatan au manaman, atau dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh umumnya manusia yang lain, baik ketika dia sedang terjaga maupun dalam keadaan mimpi. Au ya'lamu ma la ya'lamu ghairuhu, atau dia mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui oleh umumnya manusia yang lain. Ini berarti karamah dalam bentuk pengetahuan, ya, mengetahui perkara-perkara di luar keumuman yang dipahami atau diketahui oleh manusia secara umum, ya. Atau dia bisa menyingkap tabir rahasia dari perkara-perkara yang umumnya tidak diketahui oleh manusia.
Ini bentuk karamah yang pertama. Wa minha ma huwa min babil qudrah wa ta'thir. Adapun karamah yang kedua adalah karamah dari sisi kemampuan-kemampuan dan pengaruh-pengaruh, kekuatan-kekuatan, di mana Allah tunjukkan kepada sebagian wali-walinya dia memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh umumnya manusia. Bisa melakukan perkara-perkara yang tidak umumnya dilakukan oleh manusia, bukan menjadi kebiasaan kemampuan manusia. Ini dalam sisi kemampuan atau dalam sisi pengaruh terhadap sesuatu. Kemudian beliau Syekh Faisal menyebutkan contoh-contoh dari dua jenis karamah di sini. Misalun nau'il awal, contoh yang pertama, karamah yang Allah berikan berupa pengetahuan atau berupa penyingkapan sesuatu yang tidak secara umum dimiliki oleh manusia. Ya, qaulu Umar bin Khattab, yaitu ucapan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Yang ini termasuk di antara karamah Umar. Ya. Ucapan Umar, ya Sariyah al-Jabal. Ya. Ketika suatu ketika Umar berada di Madinah di atas mimbar, kemudian di atas mimbar Umar berteriak yang memanggil pasukan. Wahai pasukan, di situ ada gunung untuk berlindung di baliknya. Ya. Wa huwa bil Madinah, sedangkan Umar itu di kota Madinah, wa Sariyah fil Masyriq, dan pasukannya bukan di Madinah, di daerah timur Madinah di kota Nahrawan. Ya. Yang umumnya manusia ketika itu tidak mungkin bisa tahu, ya, karena waktu itu belum ada sarana komunikasi seperti ini, seperti di zaman kita. Ya. Kalau mungkin itu dikatakan umat di zaman ini, mungkin orang tidak heran, karena sekarang sudah ada alat komunikasi, orang di sini kemudian dia memperingatkan saudaranya di Jakarta dan seterusnya. Tapi di zaman itu bukan menjadi perkara yang lumrah diketahui manusia. Sehingga ketika Umar di Madinah di atas mimbar dia memperingatkan pasukan yang sedang berperang, bahwa pasukan di situ ada gunung, berlindunglah kalian, maka ini menunjukkan karamah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Demikian juga di antara bentuk karamah berupa penyikapan sesuatu, ikhbaru Abi Bakrin bi anna bi batni zaujatihi unsa. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberitahukan bahwasanya janin yang ada di dalam perut istrinya adalah perempuan. Ya. Di zaman itu tidak memungkinkan, manusia belum punya teknologi seperti sekarang. Ya. Ya, kalau itu disampaikan orang di zaman sekarang dengan ada teknologi dan seterusnya, mungkin ya orang tidak menganggap sesuatu yang luar biasa. Ya. Tetapi ketika Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwasanya apa yang ada di dalam istrinya adalah perempuan, dan sesuatu mengungkapkan seperti itu di zaman beliau adalah sesuatu di luar kemampuan umumnya manusia, maka ini contoh karamah ya, yang Allah berikan kepada Abu Bakar Siddiq sehingga bisa mengetahui janin yang ada di dalam kandungan. Wa qissatu sahibi Musa wa ilmuhu bi halil ghulam, demikian juga kisah ya Musa bersama Nabi Khidir ya, dan juga Musa bersama pembantunya ya, kisah bagaimana ya keadaan anak yang ditemuinya di tengah lautan ya, dan seterusnya dari kisah-kisah karamah para wali. Wa mithalu na'utsani, contoh yang kedua karamah berupa kemampuan-kemampuan ya, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Qissatul ladzi alima minal kitab wa ityanuhu bi'arsi Bilqis ila Sulaiman alaihissalam. Kisah seorang yang berilmu ya, yang dia mengatakan mampu memindahkan ya singgasana Ratu Bilqis kepada Nabi Sulaiman sebelum dia mengedipkan matanya. Ya. Ini berarti karamah ya, karena dia bukan seorang nabi. Ya. Yang dikatakan di situ orang yang berilmu. Ya.
Maka ini adalah karamah karena dia mampu melakukan sesuatu di luar kemampuan manusia umum. Wa qissatu ahlil kahfi, dan juga kisah dari ashabul kahfi, di mana ashabul kahfi, para pemuda-pemuda yang ingin menyelamatkan agamanya, menyelamatkan akidahnya, ketika masyarakatnya, tempat mereka tinggal itu rusak akidahnya, mereka menyelamatkan diri, meninggalkan masyarakatnya, kemudian masuk ke dalam gua di sebuah gunung, dan mereka tertidur di gua tersebut 300 tahun lebih lamanya. Kemudian setelah itu Allah bangunkan mereka, setelah 300 tahun lebih mereka dibangunkan oleh Allah, tidak dalam keadaan mati. Ini merupakan suatu karamah. Kenapa? Itu kemampuan yang di luar kebiasaan manusia. Wa qissatu Maryam, demikian juga kisah Maryam, yang Allah berikan karamah kepada Maryam, banyak karamah, di mana Maryam yang senantiasa beribadah kepada Allah di dalam mihrabnya, ketika Zakaria masuk ke dalam mihrabnya didapatkan sudah ada makanan di situ, belum ditanyakan dari mana ini, wahai Maryam, ini datang dari sisi Allah tabaraka taala. Hadza min indillah. Ini merupakan karamah. Kemudian ketika Maryam hamil dan dia diperintahkan untuk mendorong atau menggerakkan pohon kurma yang kuat, kemudian berguguran hutan kurma yang sudah masak. Itu bukan kemampuan manusia secara umum. Seorang wanita yang sedang hamil, yang lemah, mampu melakukan demikian, ini juga dikatakan bentuk karamah. Wa qissatu Khalid bin Walid, dan juga kisah tentang sahabat Khalid bin Walid, lama syariba sam, ketika dia meminum racun, walam yahsul lahu minhu darar, dan dia tidak mendapatkan bahaya dari racun yang diminumnya. Wa qalu wal ma'thur an salifil umam fi suratil kahfi wa ghairiha. Kemudian perkataan Syekhul Islam, karamah-karamah yang diriwayatkan dari umat-umat terdahulu yang ada di dalam surat Al-Kahfi maupun yang lainnya, wa an sadri hadhil ummah min ashaba wa tabi'in wa sa'iri firaqil ummah, dan juga karamah yang diriwayatkan dari generasi pertama ini dari kalangan sahabat dan tabi'in dan umat-umat yang lain. Maka kata Syekh Fauzan, yushiru bidzalika ila al-karamat allati waqa'at wa dzukirat fil Qur'anil Karim wa ghairihi. Di sini Syekhul Islam mengisyaratkan terkait karamah-karamah yang telah Allah sebutkan, yang telah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam nas-nas yang sahih, nukilan-nukilan riwayat-riwayat yang sahih, mimma dzakarallahu fil Qur'an an salifi al-umam ma dzakarallahu, dari perkara-perkara Allah sebutkan di Al-Qur'an dan umat-umat terdahulu, seperti kisah tentang hamilnya Maryam, padahal dia tidak memiliki suami. Ini termasuk karamah yang Allah tunjukkan, kejadian luar biasa Allah tunjukkan. Dan juga kisah ashabul kahfi, dan juga kisah Dzulqarnain dan yang lainnya. Ini semua adalah karamah-karamah yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, dari perkara-perkara luar biasa yang Allah tunjukkan kepada hamba-hamba yang saleh, yang mereka bukan para nabi dan rasul. Wa kal ma'thuri ay al manqul bi sanad sahih an sadri hadhihi ummah, dan juga karamah yang dinukilkan dari generasi pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat, sebagaimana yang tadi beliau sebutkan terkait dengan kisah Umar yang memperingatkan pasukan pada rumah di kota Madinah, di atas mimbarnya memperingatkan pasukan yang sedang berperang di tempat yang jauh. Karu'yati Umar li Jaisin Sariyah wa huwa ala minbarin Madinah wa Jais Sariyah binahwan bil masyriq wa nida'uhu lahu ya Sariyah al-jabal.
Ya, karomah bagaimana Umar mampu melihat ya pasukan ya. Sedangkan Umar di atas mimbar di kota Madinah dan pasukannya itu di kota Nahwan, ya, negeri yang jauh ya dari sebelah timur Madinah. Kemudian Umar yang menyeru mereka, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan yang berlindungnya pada gunung. Fasami'ahu Sariyah, maka pasukan pun mendengarkan ucapan Umar. Ini kisah yang sahih yang disebutkan. Dan kisah seperti ini kisah di luar ya kebiasaan manusia. Berarti ini kisah-kisah luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya, bukan seorang nabi dan rasul. Ini berarti masuk dalam pengertian karom. Kemudian Syaikhul Islam mengatakan wahiyya maujudatun fiha ila yaumil qiyamah. Bahwasanya karamah ini ya, karamah yang Allah berikan kepada walinya ini akan senantiasa didapati ila yaumil qiyamah, pada umat ini sampai hari kiamat. Artinya tidak berhenti ya. Karamah akan Allah berikan kepada para wali-walinya sampai nanti datanya hari kiamat. Ay la tazalul karamatu mawjudatan fi hadhil ummah ila yaumil qiyamah. Bahwasanya karamah ini akan senantiasa didapati oleh umat ini sampai nanti hari kiamat. Ma wujidat fihi mil walayah bi syurutiha, selama ya wali-wali Allah akan ada dengan syarat-syaratnya. Itu selama mereka masih menjaga keimanan, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan kepadanya kejadian-kejadian luar biasa sebagai bentuk pertolongan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Kemudian ikhwani wa akhwati azanallah yakum, ini terkait dengan masalah karamah yang dimiliki oleh para wali. Kemudian sedikit sebagai tambahan ya, bahwasanya karamah yang dimiliki oleh para wali ini ada beberapa faidah ya. Paling tidak di sini dikatakan ya ada 3 faidah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan karamah kepada wali-walinya. Yang pertama, dan ini yang termasuk yang paling besar di antara faidah adanya karamah, itu menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kesempurnaan kekuasaan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mampu yang melakukan menunjukkan sesuatu di luar perkara-perkara yang difahami oleh manusia. Jadi dengan adanya karamah tersebut Allah yang menunjukkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan tetap kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kemampuan dan memiliki kekuatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan ingin Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk menunjukkan kepada hambanya perkara-perkara di luar kebiasaan manusia. Ini diantara faidah adanya karamah, bahwasanya segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah lah yang menentukan musabab ya, sebab dan musabab diletakkannya secara syariat dan secara takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang kedua, bahwasanya karamah yang Allah tunjukkan kepada para walinya, orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa, orang-orang senantiasa ittiba kepada para nabi dan rasul. Karamah seperti ini menunjukkan yang menguatkan mukjizat para nabi dan rasul ya. Bahwasanya karamah para wali Allah pada hakikatnya adalah mukjizat untuk para nabi dan rasul ya. Adalah mukjizat untuk nabi dan rasul. Karena karamah-karamah tersebut tidak akan didapatkan melainkan dengan sebab keberkahan mereka mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Ya, karamah para wali tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang istiqamah di atas ya syariat para nabi dan rasul. Maka ini menguatkan ya mukjizat dari para nabi dan rasul.
Kemudian yang ketiga dikatakan di sini bahwasanya karamah yang diperoleh para wali-wali Allah ini merupakan busyra atau kabar gembira yang Allah segerakan di dalam kehidupan dunia. Ya. Ini adalah kabar gembira yang Allah segerakan di dalam kehidupan dunia, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Yunus tadi. Ya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Allah mengatakan, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Lahumul busyra, bagi mereka ada kabar gembira fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga nanti kabar gembira di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Maka di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya wali Allah adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa, dan bahwasanya mereka akan mendapatkan kabar gembira. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya di antara bentuk kabar gembira yaitu apa yang Allah tunjukkan kepada para wali-walinya dan akibat baik bagi mereka, di antaranya karamah-karamah yang Allah berikan kepada mereka. Ini ikhwani wa akhwati azanilaikum terkait masalah karamah, dan perlu kita pahami bahwasanya wali Allah itu tidak identik mesti harus diberikan karamah, perkara-perkara luar biasa. Ya. Bukan berarti seorang wali itu pasti menunjukkan perkara-perkara luar biasa. Tetapi wali-wali Allah yang paling pokok adalah mereka orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk senantiasa istiqamah di atas keimanannya, istiqamah di atas ketakwaan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sebesar-besar pertolongan Allah kepada wali-walinya. Ini saya bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.